Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Gerung ya. Yang kami hormati Dewan Penasehat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh, Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga apa yang kita laksanakan pada sore ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua pembacaan Asmaul Husna, ketiga Mau'izatun Hasanah, keempat pengumuman, dan kelima penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Mari ibu-ibu, sebelum pengajian sore hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Sakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafidz ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Baitsu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi Ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid
Ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad Ya Qadir ya Mu'tadir ya Muqaddimu ya Muakhir Ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin Ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu Ya Muntakimu ya Afu ya Raufu ya Mu'ti Ya Malikal Mulki ya Dal Jalali wal Ikram Ya Musitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mukhni Ya Mani'u ya Dharru ya Nafi'u ya Nuru Ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Waritsu Ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu Bi asma'ikal husna Ifir lana dhunubana Wali walidina Wa dhuriyatina Wali masayyihina Wa talamidina Wal mu'minin wal mu'minat Kafatan ammatan al ahya'i wal amwat Kafatan ammatan al ahya'i wal amwat Kafir an sayyatina wastur ala uyubina Wajbur ala nusakhina warfa' darajatina warzuqna ilman nafi'an warizqa wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yasir umurana Wasahi'at sadana daima hayatina Illal khairi qaribna anni sarri baitna Wa qurba raja'una akhiran nilna munna Balik maqasidana wa'di hawaijana Walhamdulillahina alladhi hadana Salli wa sallim ala taha khalili rahman Wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman Terima kasih. Ibu-ibu pengajian Normasyito yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama. Semoga menjadi penyejuk di hati kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sambil menunggu Ustadz Dr. Hamdan Daule MA MSI, kami mohon Ustadz Supri untuk mengisi sambil menunggu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da dzalika. Ibu-ibu pengajian bulanan, majelis taklim bulanan Nur Masyitoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya saya kena juga ya, padahal saya bukan yang punya jadwal. Yang punya jadwal guru saya sendiri, namun mungkin masih di jalan. Ibu-ibu yang kami muliakan, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah, masih semangat. Bau-bau jajan lebaran itu masih ada ya, masih ada peyeknya, masih ada apa jajan khas Jogja ketika lebaran? Hah? Kacang bawang. Apa yang paling khas? Kayaknya kacang bawang semua orang punya deh. Orang Medan, orang Lombok ada. Apa yang paling khas? Rupa-rupanya tempe sama jajan yang ditumbuk-tumbuk itu ya, apa namanya? Jadah tempe. Nah itu mungkin ya. Itu yang saya coba kemarin ketika saya berkunjung di sebuah rumah silaturahmi halal bihalal, jajan jadah. Ibu-ibu nanti mungkin akan dilanjutkan oleh guru saya, Bapak Dr. Hamdan Daule. Sedikit saya akan kupas makna daripada halal bi halal. Bu, sudah salam-salaman sama keluarganya? Keluarga terdekatnya sampun? Nah. Di Jogja ini saya lihat di Pringgolayan, terutama karena saya hidup di Pringgolayan, luar biasa bagi saya. Ternyata di Pringgolayan ini tidak cukup hanya berjumpa di masjid, tidak cukup. Saya pernah ngomong sama Ustadz Huda, Mas Huda, kok nggak cukup sekali ya salaman hanya di masjid, wajib datang ke rumahnya ternyata. Wajib datang ke rumahnya. Seperti contoh ada yang berjamaah di sini. Seperti kemarin kita di Idul Fitri, padahal kita berjumpa. Contoh sebut saja kebaikan yang luar biasa yang dapat saya catat. Silaturahmi itu ternyata tidak cukup di masjid untuk halal bihalalnya Pak Giman bersama istrinya. Padahal berjumpa di Masjid Al-Mukhlasin, bahkan saling peluk-pelukan. Minal aidin wal faizin. Tapi kembali lagi sowan. Dan uniknya lagi, ini karena saya orang Lombok, beda sekali. Kalau di Lombok, ibu-ibu, di daerah saya rupanya semuanya ibu-ibu, tidak ada namanya sungkem, tidak ada. Salaman biasa aja, minal aidin wal faizin. Dan yang didatangkan ke rumah-rumah itu adalah keluarga, sanak famili terdekat. Kalau di sini kan rata semuanya. Ibu Nur salaman ke sini ke sana kemari terus. Ternyata itu adat yang sungguh luar biasa. Terus lama salamannya di sini. Lama ya. Saya sampai bilang, aduh gimana terasa salamannya, mungkin nanti. Nah, saya berkunjung ke rumah-rumah, makanya saya katakan, Pak maaf kalau salaman saya singkat aja karena saya tidak terbiasa dengan begitu. Kalau di sini maaf lama. Mohon maaf nyunyuk kapunten, semua disebut pokoknya ya Allah Akbar. Nah, itu bagi saya pelajaran yang sangat luar biasa yang saya temukan di Jogja, terutama di Pringgolayan ini. Kalau di daerah lain sama Bu? Sama ya? Nah, saya berkunjung ke Ustadz Huda sama Ustadz Gun. Pertama ke Pak Wawan. Ini cerita yang sangat unik bagi saya. Saya sama Ustadz Gun dari sini bilang, Ustadz Gun, kita harus belajar cara wong Jowo salaman. Oke, siap Ustadz. Kita harus pokok nyuwun pangapunten, harus tunduk, harus sungkem. Oke, kita akan praktekkan. Saya bilang, ya siap. Kita hafalkan bahasa-bahasa yang saya tanya sama siapa? Kemarin saya tanya sama Fadli kebetulan. Bagaimana apa sih yang diucapkan salam ini? Ya minta ridho Ustadz, minta ini. Oke, kita akan laksanakan. Di jalan itu yang kami hafalkan sama Mas Gun. Mas Gun gimana Mas Gun? Pokok Ustadz Sub kita kayak menghadap kepada raja. Wih, kita tunduk. Loh, tapi ternyata itu kami pas datang di Pak Wawan, ternyata kita bertemu di warung. Kita bertemu di warung, saya
Duduk sebentar karena ngantuk, karena nah itu dia. Ibu-ibu kalau perjalanan jauh itu kalau ngantuk lebih baik diam. Kita duduk diam di warung dulu, baru belanja makan permen. Satu bertemu sama Pak Wawan, salaman biasanya. Mohon maaf ya Pak, minal aidin wal faizin, selesai. Kita sama Ustadz Gun, gak jadi kita sungkem Ustadz, sudah kita salaman tadi. Iya ya. Sampai di sana pun kita tidak bisa praktekkan itu. Gak bisa ternyata Bu. Lanjut kami ke Ustadz Huda malam-malam. Di Ustadz Huda ya biasa, ya kayak sahabat dan friend gitu, berpelukan biasa. Nah sama ayahnya sekarang belum ketemu. Kayaknya kita sungkem praktekkan apa yang sudah kita dapat Ustadz Gun di Jogja ini. Oke siap, kita bersalaman sama bapaknya Mas Huda, cukup dengan begini aja. Assalamualaikum Pak, minal aidin wal faizin Pak, mohon maaf. Gak bisa ternyata duduk dengan sungkem. Kalau saya lihat di sini mbah kaum yang disalamin, mohon maaf ibu nyuwun pangapunten dong geser ridho kan doa. Ya Allah Akbar, panjang sekali ya. Itu pelajaran yang luar biasa. Berbeda namun satu tujuannya ibu-ibu. Yang penting kita minta keikhlasan. Minta keikhlasan. Ibu-ibu, makna daripada halal bihalal ini, halalan. Nah itu kalimat bahasa Arab sebenarnya ibu. Dijadikan satu kata itu. Yakni saling menghalalkan apa yang telah terjadi di antara kita. Apa yang telah pertikaian yang kita lakukan bersama orang, itu kita halalkan. Nah ternyata tidak sah mungkin rasanya kita ketika tidak salaman. Tapi ketika hati kita ibu-ibu mengatakan selesai sholat Idul Fitri pun kita mengatakan aku ridho kepada apa yang telah ia lakukan dan semoga ia ridho dengan apa yang telah aku lakukan. Itu cukup ibu. Cukup. Nah itu yang disebut dengan halal bihalal. Terlebih-lebih ada keluarga yang dari jauh seperti saya, orang Lombok. Jauh sekali orang tua saya. Kemarin sebenarnya ingin pulang tapi ada kendala dan orang tua, kamu harus selesai studimu baru boleh pulang. Oh ya siap saya bilang. Ya sedih juga ibu, sedih nangis dalam kamar ya Allah, sedih sekali. Ibu telepon masak opor ayam, nikmat ya. Nikmat berjumpa keluarga itu luar biasa. Tapi itu saya tahan dan PC. Nah apakah ketika saya tidak bisa berjabat tangan dengan orang tua atau keluarga yang ada di sana, maaf tidak tersampaikan? Tidak begitu ibu-ibu. Konsep pada intinya adalah kita saling memaafkan dalam hati, dapat saling meridhoi, saling melepas diri ibu-ibu. Itu yang disebut dengan halal bihalal. Kalau kita tarik ke adat Jogja khususnya Pringgolayan yang saya ketahui ini, kan kita minta ridho ibu-ibu, minta ridho. Mungkin sama ibu-ibu di sini, mohon maaf ibu, minta ridho, nyuwun pangapunten, itu bahasanya ya. Terus disebut, oh ya saya juga meridhokan, bahkan kita didoakan, itu sangat luar biasa. Ibu-ibu, hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang berjabat tangan, ketika berjabat tangan itu pun masih di sana berguguran dosa yang telah dia lakukan bersama-sama. Dia minta maaf, ya. Lain halnya kalau kita minta maaf terus dia masih dendam, beda. Misal, saya minta maaf. Ini bapak ini orang ini tidak mau memaafkan saya, tapi saya betul-betul ikhlas minta maaf. Dia mengatakan, iya saya maafkan kamu, tapi di belakang nanti dia katakan, oh saya belum maafkan dia. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama tangan itu berjabat ibu-ibu, di sanalah berguguran dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan sampai akan dibukakan pintu surga kepadanya. Artinya begitu mulianya kita untuk saling memaafkan. Yang tidak bisa berjumpa ya monggo, ada gadget sekarang, ada HP. Sebentar, masih di perjalanan. Ada dari HP, bisa VC, bisa nangis-nangis salat VC, mohon maaf semuanya bisa. Nah tapi di ajaran agama adalah ibu-ibu, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Mungkin sering ibu-ibu dengar, dan ternyata itu yang kita praktekkan selama ini, terutama di Indonesia dan terutama di Jogja ini, di Magelang dan Jogja ini rupanya sama Bu. Saya keliling di beberapa, kemarin pas beberapa lebaran itu, saya di Magelang itu ternyata wajib makan ya, wajib makan orang Magelangnya, wajib. Padahal kita sudah kenyang, sudah bahasa Jawanya itu warak-warak ya.
warak. Kita sudah bilang sama tuan rumah, maaf kita sudah kenal, oh nggak boleh sekalipun nyicip satu makanan saja. Nah tapi kalau jajan saya buka semuanya, karena disuruh buka buka. Nah karena kita kenal, kalau nggak kenal ya harus dibukakan. Nah itu dia ibu-ibu, ternyata itu yang disebut oleh Rasulullah SAW dulu 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu ibu-ibu. Rasulullah menyebutkan itu. Jika kalian mau lapang rezekimu, maka hendaklah kamu itu bersilaturahmi. Bu, kalau saya tidak silaturahmi, saya tidak akan bisa makan apa namanya itu yang terkenal di Jogja itu kalau lebaran pakai daun itu. Waduh, kemarin sama, tapi nggak bisa sama makan itu. Kalau bukan lebaran nggak bisa. Kalau kita nggak beli, ternyata rezeki saya ada di rumah sana. Bener nggak? Bener bu? Ibu kalau tidak berkunjung ke rumah tetangga tidak akan bisa nyicipin kurang asin, kurang pedas, nggak bisa itu. Itulah yang disebut dengan murahnya rezeki dengan bersilaturahmi. Yang kedua, silaturahmi dapat memanjangkan umur. Mana buktinya panjang ibu-ibu? Tabassam. Bukti orang akan panjang umur itu disenyumin bu. Senyumin. Coba ibu pedes-pedesan. Coba ibu apa bahasa Jawanya itu? Coba ibu ndesu ya? Hah? Marah-marahan deh. Maaf. Kocar-kacir jadi bahasa saya ini. Maaf. Oke. Ya, marah-marahan sama tetangga. Baru saja gini bu. Kenapa konteks hadis itu mengatakan begitu? Orang menyambung silaturahmi dapat memanjangkan umur. Coba tes. Ibu Nur punya tetangga di depan rumah. Pagi-pagi sudah mau senyum, mau beli makanan. Keluar tetangga dari apa? Buka pintu, Ibu Nur dimanyunin. Sakit gak hati? Sakit bu. Nah itu yang buat apa? Yang membuat kita kadang naik pitan, naik darah lah, naik segalanya. Itu kan memendekkan umur. Tapi kalau kita senyum-senyum bersama keluarga, apalagi ada event-event besar bertemu, saling mendoakan, itu yang pada intinya bu. Mohon maaf, semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Ibu-ibu, bu, jangan salah gunakan lebaran ini sebagai tameng untuk menghilangkan yang namanya bisa sebutkan maaf hutang ibu-ibu. Banyak orang salah kaprah ketika sudah silaturahmi hutang lunas, beda lagi tuh bu. Karena kemarin ada yang nanya nih, kebetulan nih. Ini ibu-ibu majelis ini yang nanya. Oh ya apa? Bagaimana kalau kita halal bihalal hutang kita lunas atau tidak? Dia bilang. Saya bilang waduh. Hutang tidak bisa lunas kecuali dibayarkan atau diridoi. Nah makanya kalau kita mau sebut aja minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dan semoga utang saya dilunasi, diridoi ya bu. Kalau dia bilang enggak selesai utang yang 100 juta itu. Ada yang seperti itu? Ada enggak? Nah artinya ibu-ibu, masalah hutang piutang itu tetap. Jangan sampai kita mengatakan, ternyata dia belum memaafkan aku, beda. Itu beda konteks, beda cara untuk melunasinya. Nah itu bapak ibu. Oh kok bapak ibu, ibu-ibu. Ibu-ibu, bu, salah kaprah lagi. Ibu-ibu diundang halal bihalal di Condong Catur. Saya lihat status ibu-ibu nih, ada yang selfie sama Pak Lurah, ada yang selfie sama kiri kanan. Bagus nggak bu? Bagus nggak? Bagus. Ibu-ibu halal bihalal di acara pengajian, bagus nggak? Sampai didatangkan kiai-kiai besar di Jawa, bagus nggak? Lah tapi sama suaminya manyun, dia nggak bisa dong. Sama anaknya manyun nggak bisa bu. Utamakan halal bihalal itu untuk orang yang terdekat. Untuk orang yang terdekat. Dan kita kalau tidak kenal sama orang tidak ada ikatan dan tidak ada permasalahan sama orang tersebut. Selamat datang, ini murid Pak Hamdan juga ya. Pak Hamdan belum hadir.
Sebentar, intermezzo Bu, saya teleponkan beliau dulu ya, karena dekat juga sih. Tadi kata beliau sedang di jalan. Bu, ini mbak-mbaknya sudah minta maaf sama sahabatnya? Sudah? Sudah. Ibu-ibu sudah minta maaf sama suaminya? Benar enggak? Sudah Bu? Alhamdulillah, itu yang lali. Nah itu, pertama alhamdulillah, dia yang paling utama Bu. Pertama suami, anak, kerabat. Terus biasanya kalau orang terah bertemu baru orang-orang lain. Nah bagaimana kalau kita tidak kenal Bu? Saya tidak kenal dengan Mbak misal, atau siapa yang tidak saya kenal di sini. Apakah saya punya ikatan dosa? Tidak. Tidak. Nah tidak ada ikatan. Silakan. Tidak, kalau kita tidak pernah ada ikatan permasalahan atau ikatan pertemuan, maka itu kosong-kosong, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita dalam satu kampung, satu keluarga, apalagi itu kita dalam keadaan suami istri, keluarga kecil, maka itu yang paling utama untuk kita halal bihalal. Sampun paham Bu, halal bihalal? Sampun Bu? La ilaha illallah. Sampun Bu? Yang kiri sampun halal bihalal? Sampun paham ya, bagus. Saling ridho, saling meridhoi. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, hal yang paling terindah yang kita dapatkan adalah di bulan puasa ini, selain halal bihalal, setelah kita memberi pelajaran untuk diri kita sendiri, hal yang paling terindah adalah masih ternyata panjang umurnya keluarga besar kita. Enak nggak Bu kalau masih panjang umur keluarga kita? Enak nggak? Enak nggak? Pulang kampung, mudik, ada keluarga ibu bapak. Enak nggak Bu? Nah kalau sudah tiada, wow sedih sekali rasanya. Karena berbagai macam cerita, kalau sudah tidak ada orang tua, tidak ada lagi yang bisa mendoakan kita. Nah mari ibu-ibu, kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita yang masih hidup, orang tua kita di kampung yang masih merindukan kita, yang masih panjang umur, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau semua panjang umur, amin. Berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga yang sudah meninggal dunia, terutama ibu bapak kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, menjauhi daripada siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kuntum salihah bisri asrari al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang kami muliakan dan hormati, tidak terasa sudah 29 menit ya saya duduk di sini. Beliau belum juga datang. Lanjut Bu. Lanjut. Bagaimana Ibu Nur, lanjut? Daripada kosong. Berarti datang ke sini daripada kosong ya. Niatkan untuk ilmu Ibu. Ibu-ibu yang kami hormati, setelah Lebaran, setelah Ramadan kita lewati, kemarin kira-kira ibu-ibu selain yang mempunyai halangan, yang mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang bolong ketika tidak ada halangan. Ada yang bolong Bu? Ada?
Ada yang bolong terawihnya? Sibuk buat apa nih? Tape ya. Sibuk buat tape, jajan, sibuk. Makanya di Jogja ini kalau kita pergi halal bihalal, ya Mbak Nana ya, jajan pasti ada. Sampai-sampai kita dibukakan enggak tahu pilih yang mana. Ya yang paling enak ya tape itu tadi, karena enggak ada tape itu. Nah. Ibu-ibu, berhubung ibu-ibu ini saya berbicara di depan ibu-ibu supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti kemarin. Ibu-ibu yang kami hormati, pasti yang mendapat halangan pasti membatalkan puasanya. Ada yang sampai 5, ada yang 8, bahkan ada yang 10. Bahkan ada yang sampai 15 hari. Ada Bu yang 15 hari? Ada Bu? Nah, berapapun itu Bu, sekarang wajib untuk diqodho. Jangan sampai seperti kasus-kasus kemarin. Ada yang tiba-tiba bertanya, Ustadz bagaimana saya tidak bisa puasa kemarin, batalnya 8. Bagaimana cara saya bayar? Harus bayar fidyah, harus bayar kafarat namanya ibu-ibu. Nah caranya nanti akan saya bahas caranya. Pas ibu lagi ada masalah. Kalau sekarang saya sampaikan, puasa ibu yang kemarin dibatalkan, yang kemarin ada halangan, segera diqodho. Siap ibu qodho? Jadi tidak ada alasan. Jadi kemarin alasannya itu kenapa ibu tidak qodho ketika hari biasa? Oh karena kerja, karena kegiatan. Masa nggak bisa hari Minggu saja pas libur? Hari Minggu, misal 8. Cari 8 minggu selesai. Biar tidak ada urusan nanti dengan keuangan. Tiba-tiba numpuk nanti bulan yang 2021 nggak dilunasin, 2022 nggak dilunasin, 2023 nggak dilunasin, itu tetap dibayar kafaratnya, tetap dibayar fidyahnya ibu-ibu. Dan tetap ibu harus qodho, Oh ndak adil dong Tuhan, laki-laki kok gitu? Kan ibu sudah diberikan dispensasi. Nah itu ibu-ibu. Nah jadi saya sampaikan hari ini harus diqodho. Karena bayar fidyah itu tidak dapat sama pahalanya dengan puasa tadi. Karena kenapa? Fidyah atau kafarat itu dibayar gara-gara itu kelalaian ibu-ibu, bukan untuk menebus puasa. Tetap ibu harus tebus puasa itu. Contoh 2021 yang rusak 10, 2022 yang rusak 10, 2023 yang rusak 10, 2023 10, sudah 30 yang rusak puasanya Bu. Kalau itu tidak tetap dibayar, besok berjumpa lagi tetap dibayarkan berapa fidyahnya? Coba 15 kali 30, 15.000, kan banyak jadinya. Dan itu harus tetap dipuasakan, tidak boleh hanya sekedar bayar fidyah atau bayar kafarah, itu tidak cukup. Nah kejadian hal seperti ini disepelekan. Wah Tuhan juga maha ridho kok kita sudah bayar zakat, bayar fidyah, bayar kafarat, saya rajin sedekah di masjid. Beda konteksnya ibu-ibu, beda. Ada yang batal sampai 15 ibu-ibu? Yang ada, yang 10 ada? Yang 7 ada? Mungkin yang normal itu 8 sama 7 ya. Yang ibu-ibu batal 7, 8 segera dibayar. Apalagi ini di bulan Syawal ini disunnahkan ya. Man shoma Ramadhana barang siapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal, kasaumid dahri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat dia sama halnya berpuasa seperti puasa, pahalanya itu setahun penuh. Puasa niatnya apa ibu-ibu? Saya puasa qadha bulan Ramadan perdu atas Qur'an Ta'ala, tidak perlu niat sunnah lagi. Sunnah itu akan ngikut nanti ibu-ibu. Sampun Bu, paham Bu? Cakep. Apa bahasa sini itu cakep? Cakep itu apa sih? Cukup, paham nggak? Paham ya? Harus dibayar. Cakep. Aduh kok cakep. Maaf. Cakep. Nah, itu kemarin saya bilang sama Pak Kliwon kebetulan ya. Saya silaturahmi ke Pak Kliwon, Pak
saya kalau pakai kan Mas Huda hinji enak dia pakai bahasa Jawa. Terus ditimbalin kalau saya, Pak, saya kalau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Terus Indonesianya itu modok-modok kasar dikit nggak apa-apa. Karena memang itu ya, Sumatera, Lombok, apalagi orang-orang bagian timur itu kasar semua bahasanya. Tapi insya Allah hatinya lembut kok Bu. Bahasanya saja yang kasar ya, bahasanya yang kasar. Tapi kalau hatinya insya Allah lembut. Nggak ada yang jelek niat dan hatinya nggak ada. Insya Allah lembut. Nah itu ibu-ibu. Nah sekarang saya akan ulas kembali supaya ibu-ibu benar-benar betul-betul berpuasa kemarin itu sesuai dengan syariat yang diajarkan. Ibu-ibu, kemarin mungkin ada kejadian pada ibu-ibu yang berpuasa bertemu dengan ketemu bulan, apa sih bahasa sini itu? Berhalangan ya, halangan. Di tanggal 1 ibu-ibu halangan sampai tanggal 8 sudah selesai. Mandi wajib, besoknya puasa. Di hari 9, 10, 11 puasa. Ternyata di hari 12 ibu-ibu ketemu lagi sama yang namanya, nah itu dah nggak usah disebut, apalagi nih kita pakai YouTube ya, harus jaga kode etik. Nah ketemu halangan itu lagi Bu, halangannya 13, 14, 15. Nah kalau kejadian seperti ini ibu-ibu, jadi ini harus diganti 15, itu dianggap batal. Ibu-ibu masih dianggap belum suci. Paham ibu-ibu? Jadi tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 itu dianggap tidak suci. Jadi ibu-ibu batalnya 15 hari. Paham ibu-ibu? Ada yang seperti itu ibu-ibu. Dulu saya pernah menemukan orang yang seperti itu. Saya kasih tahu, kok pahit sekali Piyeto, kok saya harus ganti 15 puasa. Ya harus begitu. Harus begitu. Tapi hal yang seperti itu hal yang jarang ditemukan atau tidak normal. Jadi kalau ada ibu-ibu seperti itu harus diganti. Atau contoh lagi, ibu-ibu puasa 1, 2, 3, hanya 3 hari, hanya 3 hari datang bulan. Setelah itu 4, 5, 6 enggak puasa. Nah ternyata 7, 8, 9 ibu-ibu sampai hari 9 ketemu bulan lagi, maka di sana batal puasa ibu itu adalah 9 hari. Pokok kalau dia ketemu tengah-tengah itu wajib diqodho selama 9 hari. Karena ibu-ibu, saya hal ini tidak perlu saya ajarkan karena ibu sudah paham mungkin. Tapi kan secara hukum syariatnya mungkin ibu-ibu bingung juga ya. Jadi batasan orang datang bulan itu batasannya 15 hari. Cakep Bu? Cakep Bu? Cakep juga. Cakep Bu? Paham Bu? Paham? 15 hari ya? 15 hari. Itu yang kami dapatkan di kitab Fathul Qorib. 15 hari ya? Benar Bu? Atau ada yang perbedaan Bu? Batas datang bulan itu berapa hari Bu? Paling banyaknya berapa? Seminggu. Oh ya. Ya. Ada yang sampai batas paling maksimalnya itu 15 hari. Lewat dari itu namanya penyakit apa Bu? Apa Bu? Isti'an. Nah, itu mungkin fikih-fikih seperti ini dipelajarkan di pelajaran di khusus ibu-ibu. Kali ini kan sekupnya besar. Nah, tapi perlu saya sampaikan, hal-hal seperti demikian harus ibu-ibu perhatikan. Tapi ibu-ibu kemarin normal ya? Bu, normal ya kemarin ya? Ada yang 8 normal aja, yang 9 normal aja. Kalau normal gak ada permasalahan. Ini yang gak normal ini yang jadi masalah. Jadi nanti ibu hanya mengganti, misal bolongnya 3 terus puasanya 5, bolong lagi 3. Jadi yang diganti nanti hanya 6. Kan itu enggak seperti itu hitungannya. Jadi paling banyak orang datang bulan itu adalah 15 hari. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, sekali lagi kalau berpesan, kalau sampaikan, puasa yang kemarin rusak itu monggo untuk diganti. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena kemarin ada-ada aja ya.
ada yang 8 hari nggak diganti, tapi itu wajib diganti lagi, dibayar fidyahnya ya. Dibayar fidyahnya. Beda halnya dengan orang yang sakit tidak memungkinkan untuk sembuh, itu dibayarkan fidyahnya ketika pas puasa atau selesai sekarang ini bisa. Seperti contoh ibu kakeknya mbah buyutnya Dapa mungkin yang tidak bisa untuk disembuhkan, yang tidak bisa memungkinkan untuk puasa lagi, langsung dibayarkan fidyahnya. Fidyahnya kemarin disepakati sesuai dengan aturan dan ulama-ulama kontemporer, kitab-kitab yang didapatkan, dan Pak Kiai juga telah sepakat itu di Masjid Al-Mukhlasin ini 15.000 rupiah, begitu ya Bu Painah, begitu ya, 15.000 rupiah. Dan kalau ada pun yang lebih boleh, itu sedekah. Misal ditotal-totalkan ternyata fidyahnya itu 400.000 rupiah, dilebihkan menjadi 1 juta, lebihnya itu adalah menjadi sodako. Alhamdulillah alamin. Ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan, rasanya sudah cukup mengisi kekosongan sore hari ini. Bu Irin rasanya kakinya sudah kesemutan ya Bu, kaki Bu Irin sudah kesemutan rupanya. Alhamdulillah alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin cukup, kalau cukup keba apa ya, cukup keba itu udah penuh ya, sudah penuh rupanya ilmu Jamaah Al-Mukhlasin. Tapi tetaplah untuk menuntut ilmu sebagai wadah untuk ibu-ibu, bekal selama kita mengarungi hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari nan fitri ini dan di hari yang masih raya, hari raya ini, saya pribadi memohon maaf apabila ada kekeliruan ucap, tingkah laku dan perbuatan dari ibu-ibu, terutama saya yang sering mungkin berkunjung ngopi mungkin ke rumah ibu-ibu, ada yang sering dikunjungi saya, bahkan mungkin dahar juga di sana ya. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan dan kekurangan. Perbedaan cara kita, pola berbicara kita tidak menjadikan kita untuk tidak menjadikan kita untuk bertikai, namun menjadikan kita untuk bersatu. Begitupun ibu-ibu, mudah-mudahan sudah saling memaafkan. Sampun saling memaafkan. Mudah-mudahan puasa kemarin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala selama bulan-bulan yang akan datang, sehingga bulan Ramadan yang akan datang kita tetap mendapatkan keridhaan dan pahala. Dan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang kemarin, mudah-mudahan tetap kita dapat laksanakan di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kula mohon maaf dan mungkin Mas Huda tidak dapat berbicara. Saya mewakili beliau sebagai, kami juga berdua sebagai marbot Masjid Al-Mukhlasin, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, selagi menunggu Ustadz Dr. Hamdan Daulani, kita maaf, Ustadz Hamdan Daulay, kita bacakan pengumuman ya untuk hari ini. Infak pada pengajian pada bulan ini sebesar Rp422.000. Alhamdulillah. Baik, serambi menunggu, kita tunggu sampai pukul 5 aja. Kalau beliau nggak hadir ya mungkin ada halangan, dan kebetulan
sedikit informasi, beliau masih mengurusi anak beliau yang mau nikah. Kita doakan semoga dapat ridha dari Allah SWT. Anak beliau yang paling besar atas nama Mas Muhammad Haidar Daulay, besok Agustus akan menikah. Tadi memang kita agak rempong ya, saya juga ditelepon beliau untuk persiapan beberapa acara di bulan Agustus, dan mudah-mudahan di bulan besok kalau bisa, kalau beliau belum berkenan hari ini karena masih ada kesibukan, mudah-mudahan bulan Juni ya, Juni besok beliau dapat hadir, amin. Karena rupanya masih di persiapan untuk, biasa ya kalau nikah itu kiri kanan itu rempong nggak Bu? Ibu-ibu rempong nggak? Belum persiapan, padahal nikahnya mau bulan Agustus, tapi Masya Allah ya, masih jauh-jauh sudah siap-siapkan diri untuk keluarga besar Julianya. Untuk menunggu beliau, mari kita baca syair Abu Nawas yang cukup terkenal. Itu sebagai tanda kita sebagai hamba Allah untuk tetap selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, alhamdulillahalamin. Ternyata beliau ada urusan mendadak di fakultas ibu-ibu. Nah, beliau kebetulan Kaprodi ya Mbak Mei ya. Kaprodi beliau, kepala jurusan yang tempat kami masuk. S2 KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di samping beliau agak ada urusan untuk anaknya yang nikah, ada urusan untuk fakultas. Nggak apa-apa kan Bu? Sudah terisi Bu? Sudah terisi Bu? Nanti jangan gerutu udah nyampe rumah, apa ini? Nah, cukup Bu, cukup dengan saya nggak apa-apa. Oh, saya juga muridnya kok, sebagai penggantinya. Yuk kita baca selawat dan kita akhiri pada pukul 17 nanti. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Semuanya ibu-ibu. Ilas tulil firdausi wala aqwa ala naril jahimi. Wahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Sampun Bu. Alhamdulillah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustadz Supri. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu-ibu pengajian Normarsito yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagai berkumpulnya kita pada sore hari ini.
Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, sebelum pengajian pada sore hari ini kita akhiri, nanti setelah ditutup oleh Mbak Nur Aini, kita bersalaman-salaman, saling maaf lahir batin nggih. Matur nuwun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kafaratul majelis dan hamdalah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salam-salaman ye. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari sini aja ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi dari sananya alaihi wasallim. Allah dari sini aja, nanti biar nyambung sini Mbak. Nah Mbak ini sini Mbak. Ya nanti sini. Oh yang tua, siapa yang tua? Monggo. Oh ya monggo yang tua. Yang tua deh. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Monggo ibu sambil baca selawat biar berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bu monggo jangan banyak bicara, kita baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sini aja Bu, sini Bu yang udah di sini. Oh yang udah lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Agak maju Bu. Yang sudah agak maju aja Bu, yang agak maju ya. Sana Bu. Yang udah di sini aja Bu. Nah, di sini agak majuan nih Bu. Nah, gitu sambung aja nah. Bisa nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.